Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang timnas Argentina yang telah tiba di Jakarta semalam dan total ada 24 pemain yang datang. Namun sangat disayangkan di antara 24 pemain tersebut tidak ada namanya Lionel Messi, Nicolas Otamendi, dan juga Angel Di Maria. Padahal dari rumor yang berkembang sebelumnya, hanya Lionel Messi yang diberitakan tidak akan datang ke Jakarta, tetapi sekarang teman-teman, ternyata ada 3 pemain inti dari skuad Argentina yang tidak datang ke Jakarta untuk bertanding melawan timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni nanti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sesuai dengan perkembangan berita yang saya ikutin, ternyata ini adalah kebijakan dari pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni yang meminta 3 pemain ini lebih baik berlibur daripada datang ke Jakarta untuk pertandingan uji coba ini. Kalau bagi saya teman-teman, ini bagi saya ya, atau menurut hemat saya, kan kita semua punya sudut pandang masing-masing. Jadi kalau menurut saya, ini adalah kebijakan yang aneh dan tentunya lucu. Karena jika Lionel Scaloni memutuskan ya dan merasa bahwa 3 pemain senior ini butuh liburan dan nggak perlu ke Jakarta, maka buat apa juga 3 pemain senior ini datang ke China untuk bertanding melawan tim nasional Australia. Nah, feeling saya nih teman-teman, bahwa Lionel Scaloni khawatir jika 3 pemain inti ini tidak bermain melawan Australia. Karena Australia seperti yang juga kita pahami bukan merupakan tim yang lemah. Bahkan di Piala Dunia lalu ketika Argentina ketemu Australia, di babak 16 besar, Argentina hanya menang dengan skor tipis 2-1. Dan saya masih ingat di pertandingan tersebut, Australia hampir saja menyamakan kedudukan jelang pertandingan berakhir, tapi bisa di-save atau diselamatkan peluang dari Australia tersebut oleh penjaga gawang dari Argentina, Emi Martinez. Jadi untuk pertandingan melawan Australia, tampaknya Lionel Scaloni tidak ingin mengambil resiko dengan tidak menurunkan semua pemain intinya dari awal. Dan jika teman-teman nonton pertandingan tersebut, nah kalian bisa melihat bahwa dari awal semua pemain inti yang bermain ya, atau sebagian besar yang bermain di Piala Dunia lalu itu turun dari awal. Jadi jelas Lionel Scaloni ini menganggap bahwa Australia adalah tim yang kuat juga. Jadi malu dong kalau nanti kalah. Jadi tentu Lionel Scaloni ini khawatir juga jangan sampai nih kalau nggak memanggil Messi, Angel Di Maria dan juga Otamendi, tiba-tiba nanti permainan Argentina gak rapi. Dan ternyata terlihat kan di pertandingan persahabatan tersebut melawan timnas Australia, Argentina bermain bagus karena ada 2 pemain di depan nih. Yang pertama nih adalah Messi dan juga Angel Di Maria kan. Mainnya bagus mereka. Messi mencetak 1 gol. Angel Di Maria beberapa kali memberikan umpan kunci. Messi juga beberapa kali bisa memberikan umpan kunci. Bahkan tuh gol kedua dari Argentina yang dicetak oleh Petzela itu dimulai dari umpan kunci Lionel Messi kepada De Paul. Kemudian De Paul memberikan assist kepada Petzela. Jadi jelas Lionel Scaloni nggak mau ambil resiko lawan Australia. Otamendi bermain full 1 babak saja, kemudian diganti. Angel Di Maria bermain selama 60 menit kalau nggak salah. Tapi Lionel Messi bermain full 90 menit. Padahal sebelumnya rumornya, selain bahwa Messi tidak akan ke Jakarta, juga rumornya memberitakan bahwa Messi hanya akan bermain 1 babak. Tapi Messi bermain full. Kenapa? Karena Australia juga nggak bermain buruk di pertandingan tersebut. Jika kalian nonton, kalian bisa melihat bahwa para pemain Australia juga memberikan pressure kepada para pemain Argentina. Walaupun faktanya, Australia sulit banget menciptakan peluang. Betul kan teman-teman? Gak banyak peluang mereka di pertandingan tersebut. Tetapi mereka juga menyulitkan para pemain Argentina untuk bermain lepas. Dan juga para pemain Argentina juga fokus untuk bertahan agar tidak kecolongan. Yang mereka ingin dong mempertahankan status mereka sebagai juara dunia. Dan sepertinya sekarang ini Lionel Scaloni menganggap remeh timnas Indonesia, maka itu ya dia merasa bahwa 3 pemain ini udah libur aja lah kalian. Padahal kalau mau libur ya sebelumnya aja udah liburan, ngapain juga datang ke China untuk lawan timnas Australia. Nah ini feeling saya nih memang Lionel Scaloni ini meremehkan timnas Indonesia. Dan bagus juga dia meremehkan timnas Indonesia, iya kan? Justru Coach Sintayong yang sekarang harus benar-benar fokus bagaimana mempersiapkan tim untuk melawan juara dunia. Walaupun juara dunia yang nanti turun tanpa pemain terbaik mereka Lionel Messi, teman-teman. Jelas saya kecewa Messi gak ikut. Saya bukan fan dari Messi,
Saya bukan fan dari timnas Argentina, tapi sepengetahuan saya dari awal tuh nama Messi sudah ada di list pemain ya. Skuad Argentina yang akan datang ke Jakarta. Plus tentunya Angel Di Maria dan juga Otamendi. Oke lah kalau Messi mau liburan, masa Di Marianya juga libur? Masa Otamendi juga libur? Tuh Di Maria juga kan pemain besar. Bermain di klub-klub besar kan. Juventus, Manchester United, bahkan Real Madrid juga. Dan dia juga mencetak gol di pertandingan final Piala Dunia lalu kan. Mainnya bagus walaupun gak main full. Messi mencetak gol juga di pertandingan final Piala Dunia lalu. Mencetak gol juga lawan timnas Australia. Jadi ini jelas kelihatan bahwa Lionel Scaloni ini menganggap remeh timnas Indonesia. Ya iyalah, kapan sih timnas Indonesia senior ini lolos ke Piala Dunia? Terus kapan sih menjadi juara? Mau jadi juara dari Piala AFF aja kan setengah mati, belum bisa kan sampai sekarang. Yang ada adalah spesialis runner up. Tapi dalam hal ini Coach Sintayong yang betul-betul harus fokus untuk pertandingan lawan Argentina ini. Karena walaupun tidak ada 3 pemain inti tersebut, ya Argentina masih punya pemain-pemain bagus lainnya. Dan memang seperti yang kita ketahui, semua tahu, bahkan anak saya juga tahu, bahwa yang diundang adalah timnas Argentina. Tapi yang membuat timnas Argentina itu spesial, dan yang membawa timnas Argentina itu menjadi juara adalah Lionel Messi. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tanpa Lionel Messi, saya yakin Argentina tidak akan menjadi juara dunia. Gak mungkin. Ya kalau saya melihat ada sesuatu yang hilang dari timnas Argentina because he is one of the best player in the world now. Dia baru saja membawa negaranya menjadi juara dunia. Sebelumnya membawa negaranya menjadi juara di kawasan Amerika Selatan, Copa America. Dia menjalani musim yang bagus di PSG walaupun banyak yang tidak mengapresiasi dia di PSG. Dan sekarang memang dia memilih untuk bermain di Amerika Serikat. Tapi dia masih merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Dan dia masih membela tim nasional Argentina dalam persiapan untuk bermain di Copa America tahun depan. Jadi sayang, Messi ini gak datang nih sayang. Nah artinya tanpa Messi ada semacam keuntungan bagi timnas Indonesia. Ya ini menurut saya karena di pertandingan lawan timnas Australia juga teman-teman kalau nonton bisa melihat segala-galanya tuh dikontrol oleh Lionel Messi. Bagus sekali permainan dia, bahkan sekali itu dia bisa gocek 2-3 pemain dari Australia. Dan para pemain Australia memang ketika Messi kuasain bola, tuh udah kelihatan sedikit panik. Wah gimana nih caranya untuk ngatasin Messi? Karena juga Australia kan gak turun full tim ya. Dan Australia gak turun full tim, mainnya juga gak buruk kan. Nah artinya jelas tuh, Scaloni gak mau ambil resiko. Tapi ini untuk lawan Indonesia, nah ini jelas kelihatan dia menganggap remeh. Nah artinya dalam hal ini para pemain dari timnas Indonesia juga harus fokus nanti lawan Argentina. Dan tentu dari faktor cuaca, ya kita diuntungkan. Karena cuaca di sini ya juga sedikit beda lah ya dengan di China. Dan juga ini tidak akan mudah bagi para pemain dari timnas Argentina. Memang masih ada banyak pemain lainnya. Seperti di depan, kalau gak ada Lionel Messi, ada Alvarez. Kemudian di kiri bisa ada Garnacho, bisa ada Nico Gonzalez. Di kanan masih ada pemain lainnya seperti Buonanotte dan juga Ocampos yang bisa bermain ya. Kemudian di belakang kalau nggak ada Otamendi masih ada Petzela. Tapi ya sayang karena 3 pemain senior itu kan adalah pemain inti dan mereka juga sudah tidak muda lagi. Jadi ya belum tentu nanti mereka akan bermain di Indonesia di masa depan. Tapi ya udah sekarang Argentina tanpa 3 pemain inti tersebut, ya kita lihat sekarang kekuatan mereka seperti apa. Ya tentu mereka jauh lebih unggul lah daripada timnas Indonesia. Ya jelas itu adalah faktanya, nggak bisa dibantah juga. Sama seperti kita gak bisa membantah bahwa Messi adalah pemain yang penting di skuad timnas Argentina. Ya Messi adalah Argentina dan Argentina adalah Messi. Without Messi, gak mungkin Argentina itu menjadi juara dunia tahun lalu. Ya percuma saja kalian mau debat, tapi itu adalah faktanya. Jadi ya sekarang ini peluang lah bagi timnas Indonesia. Tapi caranya bagaimana mau mengatasin Argentina? Gak gampang. Bisa gak fokus dengan melihat pergerakan dari para pemain Argentina? Bisa gak ketika menguasain bola tuh merancang sebuah serangan yang cepat? Bisa gak mengatasi pressure dari para pemain Argentina yang kita tahu sudah terbiasa bermain dengan sistem pressing? Para pemain kita juga kan belum lama belajar sistem pressing tersebut. Bahkan para pemain timnas Indonesia lebih sering melakukan pelanggaran ketika melakukan pressing. Terus kemudian bisa gak mengatasi pergerakan individu dari para pemain Argentina? Nah artinya sekarang ini waktunya bagi Coach Sintayong untuk prepare, untuk melakukan persiapan secara matang. Yang penting para pemain dari timnas Indonesia itu harus bermain lepas, tenang aja, bermain relax.
Don't worry, ini sebuah pertandingan uji coba dan memang faktanya Argentina tuh jauh di atas kita. Tapi mainnya harus tenang. Jangan sampai bermain dengan beban. Betul kan? Ini bukan pertandingan final sebuah turnamen, enggak. Ini sebuah pertandingan uji coba, tapi harga diri harus dipertahankan. Ya, jadi artinya para pemain dari timnas Indonesia walaupun bermainnya tenang, bermainnya rileks, tapi harus tetap serius. Tapi ini adalah momen bagi para pemain dari timnas Indonesia menunjukkan kepada dunia, karena tentu pertandingan ini juga akan disiarkan ya di beberapa negara lainnya dan tentunya di Argentina, yang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga bisa bermain bola dengan benar, bahwa mereka juga punya kepercayaan diri yang bagus. Yang penting bermain tenang, bermain lepas, enjoy aja. Jangan bermain dengan beban, apalagi kita bermain di tanah air ya, dan juga didukung oleh puluhan ribu supporter yang akan berada di dalam stadion ya, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta kan. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan ini, dan tentu saya akan kembali upload konten untuk memberikan preview dari pertandingan ini kemungkinan besok. Jika tidak besok, maka Senin siang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.